Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi IPA selanjutnya. Materi kita kali ini tentang litosfer. Bersama saya Ibu Intan Ayu Suartina. Indikator pembelajaran kita kali ini menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Tujuan pembelajaran menjelaskan karakteristik litosfer dan menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan resiko bencananya. Struktur bumi. Berdasarkan hasil penelitian, bumi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama kerak bumi atau crust, yang kedua selimut bumi atau mantel bumi, yang ketiga inti bumi atau core. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar yang berada di permukaan bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi 2, kerak benua yang berada di daratan, kerak samudra yang berada di dalam laut. Kerak bumi terdiri dari zat padat yang disebut bebatuan. Batuan penyusun kerak bumi kelompok menjadi 3, yaitu batuan beku, mengendap, dan berubah sifat. Selimut bumi atau mantel bumi terdiri dari litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer. Litosfer tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial tersusun dari silikat dan aluminium, dan lapisan sima tersusun dari silikat dan magnesium. Ketebalan litosfer 50-100 km. Astenosfer berada di bawah lapisan litosfer, wujudnya agak kental, ketebalannya 100-400 km. Terjadi pembentukan magma. Mesosfer. Mesosfer berwujud padat dengan ketebalan 2400-2750 km, berada di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini terdapat transisi pada kedalaman 2898 km. Inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan bumi yang paling dalam. Sebagian besar inti bumi tersusun dari 90% besi dan 80% nikel. Inti bumi dibedakan menjadi 2 sublapisan. Yang pertama, inti luar atau outer core. Wujudnya cair, tidak dapat lalui gelombang sekunder, ketebalannya mencapai 2160 km, suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam, inner core. Inti dalam berwujud padat yang tersusun dari besi atau campuran besi dan nikel. Kerapatannya 10 gram per cm kubik. Dan suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Ada 2 teori mendasar tentang struktur bumi. Yang pertama yaitu teori lempeng tektonik. Kerak bumi dan bagian atas mantel bumi dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut disebut dengan lempeng. Lempeng bersifat elastis dan dapat bergerak. Apabila kedua lempeng saling bergerak jauh, akan disebut dengan divergen. Jika saling mendekat, akan disebut dengan konvergen. Nah, berikut ini adalah gambar dari pergerakan lempeng divergen, yaitu pergerakan lempeng yang saling menjauh. Jika kedua lempeng bergerak saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut dengan konvergen. Berikut ini adalah gambar pergerakan lempeng secara konvergen. Selanjutnya, jika kedua lempeng bergerak saling berpapasan, maka disebut dengan pergerakan lempeng transform. Berikut ini adalah gambar pergerakan lempeng transform. Gempa bumi. Teori kedua yaitu teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran akibat pergerakan lempeng yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi kelompokkan menjadi 4, yaitu gempa tektonik, vulkanik, runtuhan, dan buatan. Ketika gempa bumi terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang besar dan kuat yang disebut dengan tsunami. Baiklah, itu dia tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan selamat belajar kembali di rumah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.